Halo semuanya, kami kami dari dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan saya di sini Yasef dengan NRP 1055. Perkenalkan, saya Hania dengan NRP 1076. Saya Dila Istiara dengan NRP 1018. Saya Fajar Rizali dengan NRP 1073. Di sini kami akan melakukan akuisisi sel potensial yang berlokasi di Gunung Anyar. Maksudnya kami mengambil dua lintasan yaitu vertikal dan horizontal. Di mana kami dari horizontalnya itu mengarah ke barat timur, sedangkan vertikalnya dari arah utara selatan dengan panjang lintasan 30 meter dan juga space-nya itu adalah 2 meter. Oke, didapatkan 15 titik ya? Iya, 15 didapatkan 15 titik. Ya. Terima kasih. Dari sini. Itu nanti cerita Garminnya dikasih ke kita. Kan di save. Setengah 12. Sekarang Sejam. jam berapa? Setengah 1. 1 kurang 4, Pas 1 jam. 12.26. Ya, 1 jaman kita di sini. Cepet ya? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk pengolahan data SP. Yang pertama dibutuhkan yaitu data pengukuran. Di sini data pengukurannya sekelas yaitu kelas B, di mana satu kelompok itu mendapat dua line, vertikal dan horizontal. Untuk masing-masing line itu terdapat 7. Setelah mendapatkan data akuisisi, dilakukannya koreksi base. Setelah dilakukannya koreksi base, dilakukannya filtering menggunakan IEMD. Di sini saya filtering menggunakannya IEMD menggunakan Python. Berikut merupakan kode yang saya pakai. Yang pertama di sini ada import. Import di sini yaitu import library yang akan digunakan. Selanjutnya ada import file. Ya, data gabungan tadi dapat di import di kode tersebut. Selanjutnya untuk output yang dihasilkan yaitu hasil denoising IMD dan port IMF. Selanjutnya ada menjalankan data atau membaca data. Kemudian di parameternya di setting, di sini saya menggunakan NSTD sebesar 2,0 dan NN-nya sebesar 100. Semua progres dari data yaitu filtering sinyal. Kemudian dilanjutkan dengan API IEMD atau memasukkan fungsi IEMD tersebut. Selanjutnya digunakan port IMF. Di sini saya untuk port IMF-nya itu outputnya berupa port folder atau IMF PNG. Kemudian selanjutnya ada IMF yang akan dipakai. Di sini saya menggunakan
mulai dari IMF kedua hingga terakhir IMF ke-6. Selanjutnya ada save to Excel. Jadi dari output yang dihasilkan itu di save-nya secara Excel. Dan saya sudah kemudian dapat di run. Nah, dapat dilihat hasil selesai disimpan. Ini merupakan nama-nama folder yang untuk data-data yang dihasilkan. Selanjutnya dapat dibuka data yang dihasilkan dari kode Python. Ini di user yang ini. Buat IMD seperti ini salah satu contoh hasil plot IMF ya. Kemudian di sini ada Excel atau data yang telah difilter. Di sini ada X, Y, Z dan data yang telah difilter. Kemudian dapat dilanjutkan ke server. Dan kemudian membuka server dan mengklik ini bagian yang baru. Selanjutnya data yang tadi data pada Excel tersebut dapat di-copy dan dipaste. Ini sudah saya. Nah, dapat dilihat data sudah terpaste. Kemudian dilanjutkan dengan save data tersebut. Save dapat dilakukan di mana saja dengan tipe filenya BLN. Ini di oke saja. Kemudian dapat dilakukannya membuat plot baru. Nah, dan dilakukannya grid data. Dimasukin data yang telah di save tadi. Nah, karena di sini ada 3 kotak dan dari 4 kotak, maka dapat untuk kolom Z, untuk kolom C atau Z-nya dapat diganti menggunakan D. Nah, untuk gridding metodenya kita menggunakan gridding. Selanjutnya next. Ini untuk program dari gridding. Next. Ini untuk optionnya dapat dilihat data persebaran datanya. Ada titik-titik merah ini merupakan titik-titik pengukuran. Kemudian next. Nah, untuk minimum dan maksimum ditentukan dari data yang digunakan. Untuk di sini saya untuk itu menggunakan new map atau contour. Selanjutnya finish. Oke, dapat dilihat base mapnya sudah mulai terlihat. Dapat ditambahkan kontur. Sepertinya tidak usah.
Selanjutnya di sini ada konten, di bawahnya ada properti. Di sini saya untuk filenya bebas, bisa menggunakan yang mana saja. Di sini saya menggunakan PM21. Untuk file konturnya dapat dicentang dan file cellnya dapat dicentang. Saya di pada pada properti ini eh, da- dapat digunakan untuk men-setting sesuai keinginan. Ada koordinat di sini menggunakan minimum kontur, maksimum kontur untuk seperti ada kontur interval. Nah, di sini juga kita dapat memberi tipe atau nama. Saya dapat diberi nama, salah satu contohnya yaitu title text. Intro. Dan di sini ada berbagai jenis fontnya. Dapat dilihat salah tertulis lintang. Untuk X by-nya juga dapat dikasih nama. Dan dapat disetting sesuai yang diinginkan. Setelah dilakukannya setting atau sesuai dengan interpretasinya, dapat dilakukannya overlay ke Google Earth. Yang dilakukan yaitu save as, maaf, export, ganti ke KML. Mohon maaf, ada yang ketinggalan. Sebelumnya ke dapat kontur data, kemudian ke properti ke koordinat sistem, koordinat sistem di sini set, karena di sini saya memakai yang ini, jadi geografik ini itu cari karena data tersebut berada di Indonesia, maka digunakannya Indonesia. Klik OK. Kemudian untuk layanan ini dapat digunakan untuk agar ketika upload tidak tumpang tindih. Kemudian dapat dilakukannya export dengan tipe file KML, KMM atau KMZ. Dan dapat diberi nama. Setelah dilakukannya export, untuk sharing score-nya dapat disesuaikan dengan nama yang berada di kontur data SP. Untuk optionnya seperti ini atau tampilannya
settingannya seperti ini, kemudian diklik OK. Oke. Selanjutnya dapat ke Google Earth. Mohon maaf sebelumnya untuk Google Earth-nya sepertinya koordinat salah, jadi agak mencong. Di sini saya menggunakan akan meng- sedikit menjelaskan menggunakan base map-nya sudah jadi. Pengukuran titik SP kali ini berlokasi di Batu Volcano Gunung Anyar, di mana yang titik-titik merah ini ditandai titik-titik pengukuran ditandai dengan titik warna merah. Terdapat kesenjangan di sini, di mana lebih banyak pengukuran di titik bawah daripada di titik atas, karena dikarenakan tanah yang becek dan vegetasi yang lebat, yang dapat menyebabkan noise pada data yang digunakan. Jumlah titik pengukuran kali ini yaitu 206. Dapat dilihat dilakukan OPR untuk membandingkan titik pengukuran yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya. Pada untuk pengolahannya cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Selamat siang. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil akuisisi sepotensial. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Perkenalkan, saya Dila Istiananda Putri, NRP akhir 1018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranggarti Firmansyah dengan NRP akhir 1048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Hamdi dengan NR. Kan nama saya Fajar Rizal Syahrul dengan NRP 1073. Kenalkan, saya Hani Azhar dengan NRP Akin 1076. Di sini pertama desain akuisisi awal yang akan kita lakukan yang berlokasi di Gunung Anyar dengan 7 line dengan masing-masing yaitu dengan interval 5 cm, panjang line di vertikalnya itu panjang kurang lebih 110 meter dan untuk panjang horizontalnya sekitar 45 meter. Ini untuk desain awal. Tetapi pada hari H akuisisi terjadi perubahan untuk desainnya yang dimana terdapat 7 line pada titik merah dengan interval 2 cm dan panjang pada line vertikalnya 30 dan panjang line horizontalnya 30. Yang disebabkan karena ada tanah becek dan banyaknya vegetasi yang dapat mengganggu. Selanjutnya ada flowchart akuisisi. Yang pertama dilakukan yaitu membentangkan meteran sepanjang 30 meter, terus meletakkan power spot di titik awal lintasan sebagai base, dan terus selanjutnya ada melakukan meletakkan power spot di titik awal pengukuran untuk power spot teleponnya, terus menghubungkan base dengan voltmeter. Saya menghubungkan multimeter ke multimeter digital, menyambungkan multimeter mohon maaf ini sebagai tipe, menyambungkan kabel ke multimeter digital, terus menghubungkan kedua power spot dengan multimeter digital. Selanjutnya ada pengukuran setiap power spot. Ketika pengukuran uh, setiap power spot yaitu mendapatkan data. Ketika data itu bagus, lanjut ke pencatatan data dan waktu pengukuran. Tetapi ketika data itu jelek atau banyak noise-nya, dapat dilakukan pengukuran ulang di titik tersebut. Selanjutnya ada pause kembali ke base setiap 10 menit dan hasil terakhir yaitu mendapatkan data SP. Untuk
flowchart pengolahannya yaitu dari data akuisisi itu dapat dilakukan koleksi base. Terus setelah dilakukan koleksi base dapat dimasukkan kode IMD dan parameter yang akan digunakan. Setelah itu dapat dilakukan filtering dengan setiap line dengan menggunakan IMD dan yang dihasilkan yaitu sinyal terbagi menjadi beberapa IMF. Selanjutnya membuang IMF 1 dan 2 karena eh, frekuensinya tertinggi dan banyak noise-nya. Selanjutnya yang dihasilkan yaitu data hasil filtering, pot sinyal asli, IMF dan sinyal after filtering. Selanjutnya dapat dilakukan grid data, filtering dan koordinat. Ini pada langkah ini dapat dilakukan di Sufern, selanjutnya dihasilkan base map dan selesai. Selanjutnya yaitu pembahasan dari kami. Hasil pengukuran SP sepanjang lintasan sejauh 30 meter dengan jarak antar titik 2 meter tersebut menunjukkan variasi yang berbeda potensi. Nilai self potensial yang terdeteksi berkisar antara positif hingga negatif, mencerminkan dinamika sistem pergerakan fluida di bawah permukaan. Nilai negatif yang signifikan di beberapa titik menunjukkan kemungkinan adanya pergerakan fluida ke arah permukaan melalui rekahan atau zona permeabel yang berada di lokasi tersebut. Sementara itu, nilai positif kemungkinan mengindikasikan akumulasi muatan atau area resapan. Pola sebaran ini memperlihatkan adanya aktivitas hidrogeologi aktif yang berkaitan dengan fenomena mut vulkano di kawasan Gunung Anyar. Next. Nah, ini merupakan hasil EMD yang kelompok kami telah dapatkan. Kami menggunakan EMF yang berjumlah 4. Gambar di samping menggambarkan distribusi nilai potensial SP secara vertikal sepanjang lintasan pengukuran. Terlihat adanya fluktuasi signifikan pada nilai potensial dengan anomali negatif yang menonjol di bagian tengah lintasan. Pola ini dapat ditafsirkan sebagai indikasi jalur fluida yang naik ke permukaan, berasosiasi dengan zona rekahan vertikal. Gambar tersebut memberikan informasi penting mengenai kedalaman relatif sumber anomali. Baik. Kemudian untuk line 3 horizontal, di sini menunjukkan adanya fluktuasi tajam dengan amplitudo yang berkisar minus 6 hingga 12 mV. Nah, pola ini tuh mengindikasikan adanya gangguan signifikan baik berupa noise internal maupun variasi geologi lokal. Nah, setelah dilakukan dekomposisi melalui metode IMD, sinyalnya itu terbagi menjadi 4 IMF, di mana IMF yang pertama itu mendominasi oscillasi frekuensi tinggi yang fluktuatif dan diduga itu kuat merupakan noise. Nah, kemudian untuk yang IMF 2 dan 3 itu mulai menampilkan pola yang lebih halus, sementara di IMF 4 itu menunjukkan eh, tren yang meningkat secara konsisten dan stabil menandakan adanya akumulasi potensial dari proses geologi ke permukaan. Nah, sinyal hasil denoising menunjukkan kenaikan bertahap dari minus 4 hingga 6 mV dari awal hingga akhir lintasan. Nah, pola ini tuh mencerminkan gradien potensial yang cukup kuat, mengisyaratkan bahwa lintasan 3 horizontal ini berada pada jalur pergerakan fluida dari zona yang berpotensi rendah menuju yang berpotensi tinggi. Next. Nah, kemudian untuk base map-nya, ini menunjukkan distribusi nilai dari minus 10 sampai dengan 18 mV. Nah, area dengan anomali SP positif yang tinggi itu berada di area selatan peta yang menunjukkan informasi bahwa wilayah tersebut itu merupakan wilayah pemukiman warga. Sementara di bagian utara dan timur laut peta
itu menunjukkan nilai SP negatif hingga sangat rendah yang mengindikasikan adanya zona resapan atau pelepasan fluida. Nah, gradien yang curam antara kedua zona itu mengisyaratkan adanya perubahan yang signifikan tekanan bawah permukaan. Nah, kemudian untuk zona yang berwarna hijau di sisi barat itu dikategorikan sebagai zona yang tidak ada informasinya dikarenakan di area tersebut itu nilai SP value-nya 0. Oke, next. Nah, dari hasil overlay tersebut dapat diamati bagaimana distribusi titik pengukuran terbesar berada di area yang potensial mengalami rembesan fluida atau tekanan dari bawah permukaan. Titik-titik juga menunjukkan anomali tinggi seringkali berdekatan dengan struktur geologi permukaan seperti rekahan atau saluran lumpur. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data SP dapat digunakan sebagai indikator awal untuk mendeteksi zona aktif secara geologi yang tampak pada permukaan, dan juga visualisasi ini sangat membantu dalam mendukung interpretasi geologi dan memvalidasi hasil pengukuran terhadap kondisi real di lapangan. Bisa di next. Nah, untuk analisis pengolahan data SP dengan EMD ini, eh, untuk meningkatkan kualitas interpretasi data SP dianalisis menggunakan metode EMD atau Ensemble Empirical Mode Decomposition. Nah, teknik ini membagi sinyal menjadi beberapa intrinsic mode functions atau IMFS yang membantu memisahkan pola utama dari komponen noise. IMF 1 dan IMF 2 juga menunjukkan komponen utama yang menggambarkan tren sinyal SP. Sementara komponen lainnya mempresentasikan variasi minor. Bisa di next. Pengukuran sel potensial di kawasan Mut Vulcano Gunung Anyar menunjukkan adanya pola anomali potensial yang signifikan, menandakan eh, adanya sistem fluida aktif di bawah permukaan. Interpretasi geologi serta pengolahan sinyal menggunakan metode EMD mendukung dugaan adanya migrasi fluida dari bawah ke atas yang berkaitan erat dengan aktivitas Mut Vulcano. Nah, studi lanjutan dengan cakupan yang lebih besar dan integrasi metode Iya, resistivitas sangat dianjurkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kondisi geologi kawasan ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.